Kemudian pertanyaan berikutnya, anak yang nakal, ya, apakah perlu kita minta petunjuk? Ya, kita minta petunjuk sama Allah. Jadi Bapak sekalian, ini istikharah dalam urusan ke depan. Yang sudah itu sudah takdir. Jadi kita sudah memiliki pasangan hidup. Aduh, saya nggak istikharah pula kemarin tuh. Bagaimana saya istikharah dulu apa enggak? Sudah ada, itu namanya takdir. Kalau sudah ada, itu namanya takdir. Saya anak ini kok batat-batat pula nih, saya mau istikharah nih. Itu sudah takdir, ya, sudah takdir. Jadi kalau sudah takdir, takdir artinya sudah terjadi, itu kita tinggal di bab berikutnya. Apa itu bab berikutnya? Bagaimana, apa peluang yang perlu kita lakukan untuk mendidik, ya, atau bersikap terhadap kenyataan yang sudah kita terima. Ya, minta petunjuk sama Allah, tetap kita minta petunjuk melalui doa. Kita doakan agar anak kita menjadi anak yang baik. Ya, kalau anak kita melenceng entah kemana, kita doakan. Ya, jadi itu ya yang perlu kita katakan untuk petunjuk bagi anak kita. Nasihat tetap, karena kita malu juga dengan Nabi Nuh alaihissalam. 80 tahun, berapa? 950 tahun beliau berdakwah. Jadi kita, anak kita mungkin kalau dia belum mendapatkan petunjuk di sekolah SMP, jangan menjadikan kita berhenti untuk memberikan nasihat dan mendoakan dia, karena boleh jadi dia berubahnya di usia ketika sekolahnya SMA. Ustaz udah SMA masih susah kali, nggak mau salatnya. Bagaimana? Tetap berikan nasihat, tetap doakan. Boleh jadi Allah berikan hidayah bagi dia ketika dia di kuliah. Ustaz udah menikah pun, Ustaz dia udah punya anak pun masih begitu, Ustaz. Bagaimana? Tetap doakan. Ya, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita ini di penghujung usia dia, boleh jadi. Pokoknya kita nggak boleh putus asa. Jangan kita katakan ini kayaknya memang anak ada korslet, ini ada masalah, ini memang dari sononya dari lahir itu udah nggak beres itu. Nggak boleh kita doakan demikian, ya. Walaupun ya Hanabi habis sampai akhir hayat, sampai, ya. Karena Bapak sekalian, yang paling penting kan husnul khatimah itu. Ya, kita pernah cerita itu seorang pemabuk menjelang subuh dia mau masuk dalam masjid. Kata bilal masjid, keluar kamu, keluar, jangan dekat-dekat kemari. Kenapa? Bau badannya, takutnya nanti muntah. Jadi setelah azan masih ribut, sehingga imam masjid tersebut keluar. Kenapa? Ini mau masuk dalam masjid. Kenapa kamu larang dia? Ini kan hamba Allah, ini mau masuk dalam masjid, mau masuk dalam rumah Allah. Tapi dia pemabuk ini dan seterusnya. Lalu sang imam mengatakan, ambil handuk di masjid, ambil baju jubah yang ada di masjid, kasih ke dia biar dia mandi dulu. Jadi orang ini mandi, ganti pakaian, lalu dia salat subuh. Tapi imam mengatakan kamu salat paling ujung, karena kalau muntah dia entah apa-apa kejadian di ujung sana, bukan di tengah-tengah. Setelah salat subuh selesai 2 rakaat, orang itu masih sujud. Bilal masjid mengatakan, "Siang hidup orang sembahyang gimana?" Nggak tahu dia bagaimana cara salat. Orang-orang sudah keluar satu-satu, sudah selesai salat, sudah selesai zikir, tapi dia masih sujud. Sehingga salah seorang jamaah membangunkan, "Hai, kalau salat sudah selesai." Ternyata dia nggak bergerak dan dia telah meninggal dunia dalam sujudnya. Ya? Husnul khatimah. Mungkin seumur hidupnya nggak pernah salat, itulah dia salat yang pertama dan itu salat yang terakhir, tapi meninggalnya dalam kondisi husnul khatimah. Jadi anak ini, ya, kita tetap yakin bahwa doa yang paling mustajab untuk anak adalah doa dari orang tuanya. Jadi tetap yakin kita, insyaallah, ya, kita nggak berputus asa. Doa orang tua terhadap anaknya seperti doa Nabi terhadap umatnya. Ustaz, Nabi kan mendoakan Abu Talib, mendoakan Abu Lahab, tapi ya apa boleh buat, ya, itu memang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kita nggak tahu anak kita itu apakah Abu Lahab, apakah anak kita itu akan mengikut seperti Abu Jahal, nggak tahu kita. Kita tetap berhusnuzan, ya.